Lekagak yang juga pimpinan koordinasi Kodap Yahukimo, Puncak dan Duga ini meminta Beni Wenda, Yefri Pegawak, dan Sebi Sambom selaku tokoh OPM dan ULMWP bersatu. Ia menuding TNI Polri drop pasukan ke zona kekuasaan OPM dan menyerang anggota OPM bahkan penduduk sipil. Sebab menurut dia serangan TNI semakin masif. Puluhan markas OPM dibombardir, 5 batalion OPM di Yahukimo dan sekitarnya dipukul mundur. Ia menuduhnya TNI menggunakan serangan drone, mengerahkan heli taktis, pesawat tempur melakukan pengeboman. Banyak korban jiwa dari warga sipil, situasi Papua tidak baik-baik saja, jelasnya. Jenderal OPM yang dikenal kejam ini mengaku OPM kekurangan senjata dan hanya mengandalkan senjata rampasan atau suplai terbatas. Ia pun menawarkan ke beberapa negara atau anggota PBB yang bersedua memasok senjata, maka imbalannya adalah kerjasama atas sumber daya alam Papua yang melimpah. Untuk mengusir penjajahan Indonesia, ujarnya. Siaran pers ini disampaikan oleh Jubir Sebi Sambom dan para pimpinan tinggi OPM termasuk Jenderal Goliat Tabuni. Namun TNI dan Polri membantah adanya serangan yang dituduhkan. TNI Polri fokus melakukan patroli, pengamanan dan penegakan hukum demi menjaga warga Papua dari teror OPM. Tokoh adat juga membantah pernyataan Lekagak Telenggen. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Lanijaya, Tias Urnom Kogoya, menegaskan bahwa lembaga adat senantiasa menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan di Papua Pegunungan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sinergi ini menjadi penegasan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat tetapi juga kewajiban moral seluruh komponen masyarakat. Diketahui serbuan TNI sepanjang tahun 2025 ini menewaskan sekitar 40 anggota OPM diantaranya 5 komandan dan panglima operasi. Selain itu ada sekitar 23 OPM yang bertobat dan